Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Semangat belajar ya anak-anak. Materi pembelajaran hari ini adalah interaksi sosial. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya seorang diri. Manusia membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Jadi, pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Saat berinteraksi, manusia akan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka akan menyampaikan pesan kepada orang lain. Contoh pesan disampaikan adalah berupa informasi. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa ada 3 bentuk-bentuk interaksi sosial loh? Yang pertama, ada interaksi sosial individu antar individu. Yang kedua, ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Lalu, yang ketiga, ada interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Ibu bahas satu-satu ya. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu, yaitu interaksi yang dilakukan oleh satu orang dan satu orang lainnya. Contohnya yaitu seorang dokter sedang mengobati pasien yang sakit. Bentuk interaksi sosial yang kedua adalah individu dengan kelompok, yaitu interaksi yang dilakukan oleh satu orang dan suatu kelompok. Contohnya yaitu interaksi antara seorang guru yang sedang mengajar dengan para siswa-siswinya. Bentuk interaksi sosial yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok, yaitu interaksi yang dilakukan oleh satu kelompok dengan kelompok lainnya. Contohnya yaitu interaksi antar tim sepak bola. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai pengertian dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Apakah kalian sudah mengerti apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Ada 3 syarat interaksi sosial. Yuk, simak penjelasan berikut. Yang pertama yaitu adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Ketiga gambar pada halaman sebelumnya menggambarkan terjadinya hubungan antar individu, antara individu dan kelompok dengan kelompok. Yang kedua yaitu adanya komunikasi 2 arah atau timbal balik. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan berupa verbal maupun nonverbal yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka maupun secara tidak langsung atau menggunakan media. Yang ketiga yaitu interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Itulah tadi penjelasan mengenai interaksi sosial. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi interaksi sosial? Mudah bukan materi ini? Jangan lupa untuk selalu belajar ya anak-anak. Terima kasih telah belajar bersama. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.